Halo sahabat koperasi, selamat datang di program pelatihan online pengembangan talenta koperasi Indonesia. Sekarang kita masuk ke chapter 3 daripada modul 5 mengenai proposal bisnis koperasi dan juga analisis kelayakannya. Nah, di chapter 3 ini kita akan berbicara soal proposal bisnis dan juga manajemen resiko. Nah, teman-teman lihat di modul gitu ya. Yang pertama mengenai memahami proposal bisnis. Nah, ada 3 poin yang dimana jadi penting buat teman-teman pahami mengenai proposal bisnis ini. Biasanya proposal bisnis koperasi berisi soal rencana, strategi dan juga arah daripada kegiatan koperasi. Penting proposal bisnis itu untuk disusun berdasarkan dengan data dan asumsi yang realistis agar bisa menarik kepercayaan anggota maupun mitra daripada bisnis kita. Yang ketiga, proposal bisnis biasanya membantu para anggotanya memahami arah daripada perusahaan tersebut. Agar nih, jadinya ketika kita membangun sebuah perusahaan, visi koperasinya bisa dipahami oleh anggota dan juga stakeholders-nya kita. Nah, ketika kita berbicara soal proposal bisnis, kadang pertanyaannya kira-kira proposal bisnis ini kapan sih waktu yang tepat untuk kita buat? Kira-kira perencanaannya sejauh apa sih gitu bisnis perlu direncanakan? Biasanya proposal tuh dibuat ketika kita gitu ya sudah menentukan visi dan misi perusahaan atau koperasi. Kita udah menentukan tujuan juga dan ya tadi akan coba menjelaskan mengenai bisnis kita ke anggota ataupun ke stakeholders kita. Karena pada akhirnya kan yang namanya bisnis gitu ya perlu dijelaskan kan gitu, perlu dipaparkan gitu ya. Alhasil ketika contoh misalnya aku udah punya ide bisnis, aku mau coba ngajak nih gitu ya anggota-anggota misalnya calon-calon anggota nih buat gabung dong di koperasi kita gitu ya. Itu kan pasti dong yang namanya calon anggota bertanya gitu, emang bisnisnya apa gitu. Atau mungkin ketika misalnya kita gitu butuh sumber dana nih gitu, alhasil kita mau mengajukan deh dana gitu ya ke partner pembiayaan kita misalnya. Itu juga kan mitra usaha pasti bertanya emang bisnisnya seperti apa gitu. Nah, pada akhirnya proposal bisnis perlu dibuat untuk menjelaskan apa sih bisnis kita itu gitu dan seperti apa sih perencanaannya gitu. Nah, biasanya dalam proposal bisnis itu mencakup soal model usaha gitu ya. Terus kebutuhan dananya seperti apa, strategi pasarnya bahkan sampai proyeksi keuangan gitu. Lebih jelasnya mari kita bedah satu persatu. Yang pertama terkait kerangka bisnis plan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di layar gitu ya, ada kurang lebih sekitar 15 halaman yang dimana terdiri dari ringkasan eksekutif, itu biasanya terkait ringkasan, profil bisnis, produk dan layanannya apa sih, rencana produksinya kayak gimana sih gitu, analisis pasar dan pemasarannya kayak gimana nanti, terus siapa aja yang menjalankan bisnis ini gitu, SDM dan organisasinya, terus operasionalnya bagaimana, resiko dan strategi itu gimana gitu ya, sampai ke proyeksi keuangannya seperti apa dan rencana-rencana aksinya seperti apa gitu. Nah, ini biasanya ada dalam satu paket yang namanya proposal bisnis gitu. Jadi yang namanya proposal bisnis itu bukan lagi soal syarat formalitas dalam mendirikan bisnis gitu, tapi ini emang jadi alat strategis untuk ya tadi mendapatkan dukungan atau support dan juga mengarahkan operasional bisnis kita mau seperti apa. Next, kira-kira aspek proposal bisnis plan tuh ada apa aja sih? Biasanya dalam proposal bisnis kita bagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu aspek pemasaran, yang kedua aspek operasional, dan yang ketiga ada aspek keuangan gitu. Nah, di aspek pemasaran ini biasanya kita nanti berbicara soal kira-kira ada nggak sih yang namanya bisnis kan ada supply demand gitu ya. Ada permintaan lah di pasar gitu. Terus ada juga yang menyuplainya, ada juga yang melakukan penawaran gitu. Di aspek pemasaran ini kita berbicara soal analisis permintaan dan penawaran. Terus juga gimana sih caranya mengidentifikasi segmen pasar dan target konsumen kita gitu. Terus ada analisis pesaing dan juga strategi pemasaran. Di aspek operasional ada rencana produksinya seperti apa, distribusinya seperti apa, sampai ke kebutuhan SDM dan organisasinya kayak gimana. Dan di aspek keuangan ada perencanaan kebutuhan anggarannya, sumber pendanaan dan juga proyeksi pendapatan dan arus kas. Isi dari aspek keuangan adalah indikator kelayakan daripada bisnis itu sendiri. Nah, kita masuk ke aspek pasar yang pertama tadi gitu.
terkait analisis pasar dan permintaan. Kurang lebih di analisis ini tadi yang namanya bisnis kan pastinya ada yang namanya yang minta dong, ada yang butuh dong gitu. Terus juga ada yang jual dong gitu. Nah, di aspek analisis ini langsung aja deh kita coba lihat studi kasusnya di slide yang tersedia gitu ya. Ini contoh studi kasusnya adalah produksi dan pemasaran kopi. Itu asumsikan kita namanya adalah Koperasi Sejahtera Tani gitu ya. Nah, setelah dianalisis ternyata gitu ya, kalau dipikir-pikir permintaan kopi gitu ya dari tahun ke tahun selalu meningkat nih. Bahkan setelah dihitung-hitung ternyata kenaikannya cukup tinggi, misalnya 15% per tahun. Harganya juga stabil di 120.000 per kilo misalnya. Tapi di sisi lain, ketika kita berbicara soal penawaran gitu, siapa yang memproduksi biji kopi, ternyata kita rasa produsen kopi masih sedikit ya gitu. Banyak banget permintaan kopi yang belum bisa terpenuhi misalnya. Setelah dianalisis permintaan dan penawarannya, alhasil kesimpulan daripada analisis itu misalnya bahwa konsumsi itu tumbuh cepat gitu. Permintaan kopi itu dari tahun ke tahun tumbuh cepat, tapi ya pasokannya nggak ada gitu, nggak cukup. Makanya kesimpulannya adalah wah, bisnis kopi ini bisa menjanjikan nih. Nah, ketika teman-teman udah bisa membaca itu, otomatis analisis pasarnya udah mulai ada gitu. Nah, di part daripada proposal bisnis di analisis ini adalah menjelaskan persoalan potensi yang ada. Nah, masuk ke part selanjutnya nih yang gak kalah penting, itu ada segmentasi dan target konsumen. Ini bicara soal konsumen, ada 4 pendekatan yang mesti kita perhatikan. Yang pertama itu terkait demografis. Biasanya ketika misalnya kita mau mendirikan bisnis, kita harus tahu dong kira-kira siapa sih pembeli atau konsumen daripada bisnis kita. Konsumen kita pendidikannya seperti apa sih gitu ya. Terus biasanya yang beli produk kopi itu perempuan atau laki-laki sih gitu. Pokoknya kenali betul demografinya konsumen teman-teman. Semakin kita tahu dan kenal betul siapa sih yang beli produk kita, itu semakin bagus bisnis kita atau semakin bagus. Terus yang kedua terkait geografis. Kira-kira konsumen kita itu ada di mana aja sih gitu. Konsumen kita tuh apakah ada di kota misalnya, apakah ada di desa, apakah ada di pasar, apakah ada di mall, dan segala macam. Nah, ini juga penting buat kita ketahui. Terus perilakunya juga kita harus tahu. Kira-kira konsumen kita itu kebiasaannya kayak gimana sih? Apakah dia tuh ngopi pagi hari doang, atau misalnya malam, ataukah ngopi sambil meeting atau apa gitu. Nah, itu juga penting buat kita ketahui. Terus yang keempat, yang terakhir adalah psikografis. Kira-kira konsumen kita itu gaya hidupnya kayak gimana sih? Dia tuh termotivasi karena apa sih gitu ya? Apa sih yang biasanya bikin dia pingin ngopi gitu ya? Dan lain segala macam soal psikografi. Nah, di part segmentasi dan target konsumen ini gitu, kalau misalnya kita tahu betul gitu konsumen kita tuh siapa, alhasil kita dalam nanti misalnya memasarkan produk juga pasti udah tahu betul dong gitu. Oh, karena tadi konsumenku ngopi itu 2 hari sekali misalnya, otomatis kita harus berkomunikasinya seperti apa. Dan juga pada akhirnya jadi kita bisa bikin strategi pemasaran yang tepat lah. Selain mengenal tadi segmentasi dan target konsumen kita gitu ya, di part 2 di targeting gitu ya, kalau misalnya teman-teman lihat di slide yang ada di layar gitu ya, ada beberapa faktor yang bisa teman-teman pertimbangkan dalam memilih segmen pasar yang paling potensial. Itu biasanya dilihat dari ukuran pasarnya. Biasanya sebesar apa sih? Misalnya tadi ketika kita berbicara kopi, sebesar apa emang permintaan kopi ini? Apakah cuman di wilayah tertentu, atau misalnya udah ternyata wah, kopi udah jadi gaya hidup nih misalnya. Banyak di mana-mana orang ngopi misalnya. Terus yang kedua, kira-kira kalau misalnya bisnis kopi tadi keuntungannya kayak gimana sih? Apakah cukup menguntungkan gitu ya untuk kita berbisnis kopi? Terus yang ketiga, ketersediaan akses. Apakah dengan berbisnis kopi tadi kita bisa menjangkaunya nggak sih gitu? Dan yang terakhir terkait biaya akuisisi pelanggan nih. Ketika kita berbicara soal kopi, kira-kira berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk kita bisa menjual kopi-kopi kita? Nah, itu faktor-faktor yang mungkin bisa kita pertimbangkan gitu ya untuk mengetahui atau menargetkan gitu kira-kira siapa sih konsumen kita. Contohnya tadi ketika misalnya kita berbicara soal kopi gitu ya, karena kita bisnis model koperasinya adalah B2B, jual produk kopi ke bisnis lainnya atau ke perusahaan lainnya, otomatis alhasil koperasi kita menargetkan kafe, hotel, dan juga distributor untuk jadi partner atau mitra daripada bisnis kita. Itu kurang lebih part daripada segmentasi dan target konsumen. Nah, selanjutnya masuk ke analisis pesaing. Ketika kita berbicara soal bisnis, pertanyaan yang sering muncul juga adalah, ada nggak ya bisnis serupa yang
sama dengan kita? Siapa sih kompetitornya? Terus ketika ada kompetitor, kira-kira apa ya keunggulan kita? Apa sih yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain? Perusahaan kita dengan perusahaan yang lain? Atau merek kita dengan merek yang lain? Nah, ini jadi penting. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita tahu dan sadar akan kompetisi gitu ya, akan ada kompetitor di dalam industri bisnis kita, alhasil kita bisa membandingkan kira-kira kelemahan dan kelebihan pesaing seperti apa. Kita bisa mengidentifikasikan, kita jadi tahu betul bahwa wah kayaknya peluangnya ini deh. Wah kalau misalnya peluangnya ini, kira-kira potensi-potensi resiko apa yang muncul. Dan ketika kita tahu itu, alhasil kita bisa sedikit demi sedikit meningkatkan kinerja daripada bisnis kita. Alhasil kita bisa fokus meningkatkan pemasaran dan mengembangkan bisnis koperasi itu sendiri. Nih contoh daripada analisis kompetitor yang biasanya sering dibahas adalah terkait kalau misalnya contohnya adalah kopi, biasanya kan dilihat kualitas kopinya seperti apa. Terus juga dilihat kira-kira harga yang ditawarin berapa sih gitu. Si A menjual berapa sih, si B menjual berapa sih gitu. Terus kira-kira kita bekerja sama dengan siapa saja sih untuk mendistribusikan produk kopi kita. Alhasil teman-teman bisa lihat di layar ketika kita coba analisis pesaingnya gitu ya. Teman-teman misalnya catat atau misalnya teman-teman jelaskan gitu dalam sebuah tabel gitu. Kira-kira kualitas produk kita dengan yang lain kayak gimana, diferensiasi atau perbedaan kita dengan yang lain seperti apa, strategi pemasaran kita seperti apa gitu, saluran distribusinya kita seperti apa gitu. Pada akhirnya semuanya jadi jelas dan memungkinkan untuk kita bisa menang melawan para pesaing kita. Nah, kurang lebih seperti itu analisis pesaing atau kompetitor. Sekarang masuk ke strategi pemasaran yang efektif. Biasanya ketika kita berbicara soal strategi pemasaran, ada yang namanya marketing mix. Ini terdiri dari 4P disebutnya gitu. Terdiri dari produk, price, place, dan juga promotion. Ketika kita berbicara soal produk, apa sih yang ditawarkan dan apa sih keunikan produk tersebut gitu ya. Terus yang kedua, kira-kira harganya seperti apa, tempat tadi distribusinya seperti apa, dan promosinya seperti apa. Ini sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya. Jadi kurang lebih ketika kita berbicara soal kompetisi gitu ya, ketika kita berbicara dengan kompetitor, pada akhirnya sangat-sangat identik dengan strategi pemasaran yang efektif gitu. Makanya pertimbangan-pertimbangan yang muncul daripada strategi pemasaran dan juga analisis kompetitor itu sangat erat kaitannya. Masuk ke part selanjutnya itu di aspek operasional. Ini terkait strategi produksi dan distribusi. Kalau misalnya tadi kita bicara soal pesaing, strategi pemasaran. Nah, sekarang kira-kira gimana sih bikin strategi produksi dan distribusi yang efektif? Nah, di aspek ini, di dalam proposal bisnis, rencana produksi memuat tentang proyeksi dan skema proses bisnisnya seperti apa. Ini biasanya nanti meliputi soal jenis, terus tuh kira-kira jenis produk kita ada apa aja ya, jumlah produk kita ada apa aja ya, jumlah produk kita ada berapa banyak ya, terus bagaimana jadwal panen kita, jadwal produksi kita, kapasitas alat produksi yang kita punya, sampai ke SDM dan alur prosesnya gitu. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita contohkan ke bisnis kopi, mulai dari panen biji kopi, ternyata selanjutnya disortasi biji kopinya, akhirnya kulitnya dikupas menjadi biji kopi, terus biji kopi tersebut difermentasi, diproses, sampai pada akhirnya dikemas dan juga disimpan gitu untuk siap didistribusikan gitu. Nah, kenapa ini jadi penting di proposal bisnis? Karena pada akhirnya ini diperlukan untuk koperasi mampu meningkatkan kapasitas produksinya secara berkelanjutan dan juga memenuhi permintaan daripada pasar yang ada. Di aspek operasional juga kita bicara soal jenis-jenis distribusi yang efisien. Kurang lebih ada 3 mengenai jenis distribusi. Yang pertama, distribusi langsung. Jadi produsen langsung ke konsumen. Kalau misalnya tadi kita berangkat dari pedagang misalnya atau dari bisnis yang langsung bersentuhan dengan konsumen, otomatis jenis distribusinya distribusi langsung dari produsen langsung ke konsumen. Terus ada yang namanya juga distribusi one level atau 1 level. Biasanya ada perantara nih sebelum ke konsumen. Jadi dari produsen biasanya masuk ke retail, contoh dari pabrik masuk ke supermarket misalnya, barulah ke konsumen. Nah, biasanya ada juga yang lebih panjang lagi,
itu biasanya disebut multi level distribution. Itu contoh misalnya dari pabrik terus masuk ke agen-agen, terus masuk lagi ke grosir-grosir, masuk ke retail, barulah nanti ke konsumen gitu. Itu biasanya kalau teman-teman lihat produk-produk di warung misalnya, itu biasanya model distribusinya itu yang multi level gitu karena sangat-sangat panjang. Nah, tipsnya atau sarannya biasanya untuk produk kecil atau volumenya yang kecil, biasanya marginnya tinggi, biasanya langsung ke distribusi langsung. Tapi kalau misalnya udah besar gitu, jadi perusahaan besar, distribusinya luas dan segala macam, biasanya nanti semakin kompleks dan juga alhasil distribusi jenisnya jadi sangat-sangat kompleks atau mungkin bisa dibilang jadi masuk ke level multi level. Selanjutnya aspek organisasi dan SDM. Di dalam proposal bisnis, teman-teman juga nanti akan memasukkan aspek organisasi dan SDM. Kira-kira sebuah bisnis tuh struktur organisasinya seperti apa? Lalu ketika kita berbicara soal sumber daya manusia, kita berbicara soal manusia, itu formasinya seperti apa gitu ya. Apakah ada direktur, manajer, sampai ke level-level paling rendah. Misalnya total, ternyata perusahaan kita ini sekarang berdiri kurang lebih 28 orang atau misalnya 50 orang, terdiri dari top manajemen sekian, manajer-manajer sekian, sampai ke tenaga-tenaga kerja di lapangan sekian misalnya. Struktur dan perencanaan SDM ini sangat-sangat menentukan fondasi operasional yang kuat gitu. Nah, bayangkan teman-teman ketika kita berbicara soal struktur dan juga formasi dalam sebuah perusahaan, ini kita seperti sedang membuat formasi di lapangan sepak bola gitu. Setiap level dan setiap part atau bagian daripada organisasi atau misalnya struktur mempunyai peran dan fungsinya masing-masing gitu. Dan ketika fungsi ini bisa diisi lengkap oleh formasinya sesuai dengan skala bisnisnya, semakin kuat juga fondasi daripada bisnis ini. Dan alhasil proposal bisnis kita bisa sangat atau mungkin dipercaya oleh mitra dan juga calon anggota kita. Selanjutnya masuk ke manajemen rantai pasok. Ini ada 3 tahap utama berbicara soal alur mulai dari bahan baku sampai ke konsumen. Kalau misalnya teman-teman lihat di layar, ini ada upstream, biasanya mulai dari pemasok ke perusahaan, terus ada internal dari gudang ke proses produksi, sampai downstream dari gudang ke distributor atau ke konsumen. Yang semua tadi dijelaskan, ketika kita lihat ilustrasinya, semuanya kurang lebih seperti itu. Jadi mulai dari produksi, melalui proses sampailah ke pasar gitu ya, dan kita bisa nikmati produk-produknya. Biasanya manajemen rantai pasok yang baik itu mencerminkan efisiensi, kontrol mutu, dan juga keuntungan yang optimal. Dan yang gak kalah penting di aspek selanjutnya gitu ya, setelah distribusi, itu ada aspek keuangan. Di aspek keuangan ini ada beberapa jenis. Ada 4 jenis daripada istilah dasar yang selalu ada di proposal, biasanya mengenai fixed asset, itu mengenai aset-aset apa aja sih yang kita miliki dan sifatnya tetap. Ini biasanya kalau teman-teman punya lahan gitu ya, terus punya alat produksi, emang sifatnya tuh jangka panjang banget nih gitu, bisa jadi modal buat bisnis, ini biasanya masuk ke fixed asset. Terus yang kedua ada istilahnya non aset. Ini sesuatu yang sifatnya harta gitu ya, modal kita tapi tidak kelihatan biasanya. Contohnya seperti biaya riset misalnya. Kita punya data-data, terus juga pelatihan-pelatihan. Bentuknya nggak kelihatan tapi sangat penting buat perusahaan atau buat bisnis kita. Terus selain aset juga di istilah keuangan biasanya ada biaya-biaya. Contoh biaya tetap, segala sesuatu yang sifatnya tuh flat atau misalnya cenderung tetap. Gaji karyawan misalnya, karena udah kontrak misalnya kita kalkulasi, misalnya ternyata 1 bulan tuh gaji karyawan kita total semua tuh 10 juta misalnya atau 100 juta. Nah itu cenderung misalnya masuk ke biaya tetap. Terus juga misalnya biaya sewa kantor, biaya sewa pabrik, gudang, dan lain segala macam. Kalau karakteristiknya biayanya tetap, biasanya masuk ke istilah keuangan biaya tetap. Dan yang terakhir terkait istilah keuangan biaya variabel, jenis biaya yang sifatnya bisa jadi berubah-ubah di tiap bulannya gitu. Contoh biaya listrik, biaya bahan baku, apakah tiap bulan sama? Bisa jadi tiap bulan berbeda gitu. Nah itu hal-hal yang sifatnya berubah-ubah tiap bulan, itu masuk ke biaya variabel. Masuk ke aspek selanjutnya yaitu adalah kebutuhan anggaran dan juga sumber pendanaan.
Jadi di proposal bisnis tuh nanti ada part di mana teman-teman harus menjelaskan kira-kira kebutuhan anggaran agar bisnis ini berjalan berapa ya? Sumber pendanaannya dari mana? Nah ini mesti dijawab di halaman atau di lembar daripada bagian proposal itu. Contoh misalnya ketika teman-teman lihat di layar, ini ada gambar mengenai anggaran, investasi, terus tuh misalnya sumber pendanaan, ada dari anggota misalnya. Teman-teman nih tadi calon anggota misalnya bersepakat untuk bergabung ke bisnis koperasi dan alhasil menyertakan modal, terus juga misalnya dapat hibah atau pendanaan-pendanaan dari luar. Rencana pendanaan ini sama dengan dasar kita untuk menjalankan bisnisnya. Jadi implementasinya juga harus real, harus nyata gitu. Karena nanti dari perencanaan atau proposal bisnis yang kita buat semua mengacu atau bermuara pada hitung-hitungan gitu. Karena kan yang bikin tertarik bisa jadi hitung-hitungannya gitu. Ketika misalnya kita bicara soal bisnis, ekonomi, ketika kita jelaskan proposal bisnis ini ke calon anggota, tentunya anggota pasti akan tertarik jika angkanya menarik misalnya. Dan yang terakhir, jika misalnya bisnisnya sudah mulai berjalan, istilahnya ada biaya yang keluar, ada pendapatan yang diterima, pada akhirnya bisnis memiliki laba rugi gitu. Nah, di aspek keuangan di proposal bisnis ini ada yang namanya proyeksi laba rugi dan perhitungan penyusutannya gitu. Jadi part daripada proposal bisnis ini menjelaskan bahwa bisnis ini punya potensi keuntungan segini loh gitu. Bisnis ini punya gambaran akan menghasilkan dampak ekonomi sebesar ini loh gitu. Nah ini part paling penting dalam keuangan gitu, karena percuma jika kita misalnya bikin proposal, kita bikin bisnis tapi ternyata secara dihitung-hitung mulai dari analisis tadi sebelumnya dan dibuktikan dengan perhitungan ternyata bisnis ini tidak memiliki potensi keuangan, alhasil mungkin jadi percuma gitu ya. Makanya penting bagi kita untuk memasukkan part proyeksi laba rugi ini ke dalam proposal bisnis kita. Nah, teman-teman bisa cek di modul yang ada di layar. Ini banyak banget istilah-istilah mengenai keuangan. Tapi biasanya kalau ngobrolin keuangan kan suka langsung, waduh, apa nih NVV, IRR, BEP, ROI misalnya. Teman-teman jangan pusingin istilahnya. Teman-teman coba baca nanti kira-kira ini apa gitu ya keterangannya. Terus baca juga interpretasi atau tujuan daripada istilah keuangan itu gimana atau indikator keuangan itu gimana gitu ya. Karena di proposal bisnis, part keuangan tuh bisa jadi ditentukan berdasarkan perencanaan bisnisnya teman-teman seperti apa gitu. Jadi bisa sangat-sangat disesuaikan, dan semakin jelas teman-teman menjelaskan part keuangan ini di proposal, semakin tinggi tingkat calon anggota atau misalnya mitra bisnis tadi mempercayai bisnis teman-teman gitu. Karena pada akhirnya ketika kita berbicara soal bisnis, itu kita tidak bisa terlepas dari berbicara soal keuangan. Dan terakhir, kita masuk ke manajemen resiko. Nah, di part manajemen resiko ini teman-teman menjelaskan kira-kira dari bisnis yang kita jalankan sekarang, kira-kira akan ada masalah-masalah apa sih yang timbul gitu. Gimana ya caranya kita untuk mengantisipasi ketika masalah-masalah tersebut hadir? Teman-teman harus menjelaskan itu gitu. Gimana caranya mengidentifikasi resiko-resiko yang muncul di bisnis teman-teman, agar nantinya kita bisa mengenali resiko tersebut dan membuat perencanaan-perencanaan bagaimana mengantisipasi risiko-risiko yang akan muncul dalam berbisnis gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di tabel yang ada di dalam slide, itu ada contoh-contoh resiko-resiko yang akan timbul daripada bisnis kopi gitu ya. Wah, kayaknya fluktuasi atau mungkin harga kopi itu bisa jadi naik turun loh gitu. Bisa jadi yang namanya bisnis kopi, kita menanam kopi misalnya, ada yang namanya gagal dong gitu, pasti ada resiko gagal panen dong gitu. Ada juga misalnya petani, pada akhirnya juga mungkin petani juga akan muncul masalah, misalnya kekurangan akses modal dan lain-lain gitu. Nah ini teman-teman bisa identifikasikan kira-kira di bisnis kita tuh kira-kira masalah-masalah apa aja sih yang akan muncul gitu. Ketika kita tahu dan mengenali bahwa oh ini nih resiko-resiko yang akan muncul gitu, ini nih masalah-masalah yang akan muncul,
Lalu kita coba urutkan mana yang paling urgen dan potensi resikonya terjadi sangat tinggi. Alhasil kita bisa melakukan perencanaan-perencanaan untuk mengantisipasi itu gitu. Dan alhasil proposal bisnis ini memuat dari segala aspek yang ada gitu. Dan semakin proposal bisnis ini jelas, pada akhirnya tingkat kepercayaan pembaca dalam hal ini misalnya calon anggota kita atau misalnya mitra usaha kita semakin percaya pada bisnis kita dan bisa melakukan action daripada apa yang kita harapkan misalnya. Contoh ketika kita membuat proposal bisnis untuk merekrut anggota-anggota baru gitu ya, merekrut pemilik-pemilik baru daripada bisnis koperasi ini, alhasil proposal bisnis ini menjadi alat strategis untuk mengakuisisi anggota baru. Dan ketika misalnya kita berbicara soal bisnis dan hendak misalnya mencari mitra strategis untuk pendanaan, mitra strategis untuk produksi, mitra strategis untuk distribusi, pada akhirnya proposal bisnis inilah juga yang menjadi alat strategis untuk mengenalkan bisnis kita ke calon mitra kita. Sekian materi dari chapter 3 mengenai proposal bisnis dan manajemen risiko. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah siap dalam menyusun proposal bisnis untuk Koperasi Desa Merah Putih? Kalau sudah, mari kita lanjut ke chapter selanjutnya.